Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan penjelasan-penjelasan atau asy-syarh oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, babu man da'a bi tulil umur. Bab man da'a bi tuli al-umur. Bab tentang seseorang yang berdoa kepada tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan umurnya. Babu man da'a bi tulil umur. Bab tentang seseorang yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain agar dipanjangkan umurnya. Maksud dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawa bab ini dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad adalah dalam rangka menjelaskan libayani anna ad-du'a bi tulil umur jaiz. Dalam rangka menjelaskan bahwasanya mendoakan orang lain agar dipanjangkan umurnya merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Man da'a bi tulil umur. Bawa al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadzal bab, beliau membawa bab ini libayani anna ad-du'a bi tulil umur jaiz. Berdoa agar seseorang dipanjangkan umurnya ini merupakan doa yang diperbolehkan dalam Islam. Ala an yakuna, dengan syarat, jadi ada syaratnya. Tidak semata-mata doa agar dipanjangkan umurnya, namun ada maksud dan tujuannya. Ala an yakuna qasda man da'a li akhihi bi tulil umur ala ta'atillah. Ala an yakuna qasdu man da'a li akhihi bi tulil umur ala ta'atillah wa an yakuna umran mubarakan fil khair. Ini syaratnya. Tujuannya adalah agar orang yang didoakan agar dipanjangkan umurnya tersebut ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an yakuna umran mubarakan fil khair, dan agar panjang umurnya tersebut menjadi pintu-pintu kebaikan
dan penuh dengan keberkahan. Ini syaratnya. Tujuan dan maksud dari doa agar dipanjangkan umurnya tadi adalah agar di atas kebaikan, di atas ketaatan, di atas keberkahan. Tidak semata-mata berdoa untuk dipanjangkan umurnya tanpa ada kandungan makna tersebut. Kandungan makna agar diberikan padanya kebaikan dan ketaatan, keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Dengan demikian maka diperbolehkan. Ini harus menjadi syarat dikarenakan tidak mesti orang yang mendoakan kejelekan itu, mendoakan panjang umur tujuannya adalah baik. Ada beberapa kejadian seseorang mendoakan orang lain agar dipanjangkan umurnya namun di atas kejelekan. Semoga dipanjangkan umurnya dalam keadaan terfitnah misalnya. Sebagaimana itu juga pernah terjadi pada seseorang, bahkan seorang sahabi yang dia mazlum, terzalimi, maka dibolehkan dia untuk mendoakan yang kejelekan namun dengan syarat yang semisal, artinya tidak lebih, tidak pada doa tersebut. Seperti terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika difitnah oleh seseorang yang zalim. Antum baca kisahnya tentang beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu salah seorang sahabi yang terkabul doanya. Beliau mendoakan kejelekan, semoga orang ini jika memang dia mengharapkan fitnah atau berdusta atas tuduhan tadi, semoga dia panjang umurnya dan terfitnah. Maka ini salah satu contoh. Namun karena ini tempatnya atau momennya adalah dalam keadaan terzalimi, maka boleh-boleh saja. Namun tanpa adanya kezaliman, bukan babnya az-zulm, maka tidak boleh seseorang mendoakan panjang umur kecuali terkandung pada doa itu tujuannya adalah agar panjang umurnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki kebaikan-kebaikan dan penuh dengan kebaikan-kebaikan pada sisa umurnya yang panjang tadi. Maka dengan begitu diperbolehkan man da'a bituli al-umur. Sahha fil hadits an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kenapa tadi syaratnya, tujuannya adalah an yakuna qasdu man da'a li akhihi bi tulil umur, an yakuna ala ta'atillah wa an yakuna umran mubarakan fil khair. Syaratnya adalah agar dipanjangkan umurnya di atas kebaikan, di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hal itu ditunjukkan oleh sebuah hadis yang sahih an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, khairun nasi, sebaik-baiknya manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluh, siapa yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ini baru merupakan kebaikan ketika panjang umur itu di atas ketaatan dan kebaikan. Bahkan ketika beliau ditanya sebaliknya, siapa orang yang terjelek wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyun nasi syarr? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Man tala umruhu wa sa'a amaluh. Artinya ikhwani fid din azakumullah, yang namanya panjang umur bukan merupakan kebaikan kecuali jika terkandung padanya panjang umur di atas keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan menjadi kejelekan yang sangat berbahaya ketika panjang umur itu di atas amalan-amalan yang tidak baik. Begitu pula Rasulullah SAW dalam salah satu doanya beliau mengatakan, waj'alil hayata
ziyadatan li fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah sisa umurku ini terus dalam keadaan kebaikan dan bertambah kebaikan lagi. Artinya panjangnya umur akan baik jika diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Maka seseorang yang mendoakan orang lain untuk panjang umurnya, semoga panjang umur di atas kebaikan, harus dengan tujuan tersebut. Minimal dengan niatnya, dengan tujuannya. Akan lebih baik ketika diiringi dengan ucapannya. Semoga panjang umur misalnya, niatnya adalah maksudnya agar lebih baik lagi, agar di atas ketaatan panjang umurnya. Namun ketika diiringi dengan ucapan, maka itu akan lebih baik dan lebih jelas doanya. Semoga panjang umur di atas kebaikan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini, qala haddatsana Arim qala haddatsana Sa'id bin Zaid an Sinan qala haddatsana Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlal bait. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari masuk ke dalam rumah kami, kata Anas bin Malik, bertemu dengan keluarga kami, ahlal bait. Fadakhala yauman fada'a lana, atau Rasulullah SAW biasa masuk ke rumah mereka, maka pada suatu hari masuk bertemu dengan keluarga Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Fada'a lana, kata Anas bin Malik, kemudian beliau mendoakan untuk kami. Faqalat Ummu Sulaim, maka ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anha radhiyallahu anhum, yakni Ummu Sulaim, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuwaidimuka ala tad'u lahu." Khuwaidim adalah tasghir dari khadim, artinya pembantu. Karena Anas bin Malik hidup membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, melayani dan lain sebagainya. Maka Khuwaidim di sini tasghir dalam rangka at-tahbib, dalam rangka at-tahbib, agar lebih dicintai. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke keluarga Anas bin Malik dan kemudian pada suatu hari mendoakan mereka, maka ibu dari Anas bin Malik meminta Rasulullah SAW untuk mendoakan khusus untuk anaknya dengan lafaz tasghir agar lebih disayangi, kemudian lebih didoakan dengan kebaikan. Khuwaidimuka ala tad'u lahu, pembantumu ini wahai Rasulullah SAW, yakni Anas bin Malik, dengan lafaz tasghir dalam rangka at-tahbib tadi. Tidakkah engkau sallallahu alaihi wasallam mendoakan khusus untuknya? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa khusus untuk Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir lahu. Ya Allah, perbanyaklah keturunan dan hartanya, perbanyaklah anaknya, keturunannya. Ini doa yang pertama. Wa atil hayatahu, panjangkanlah umurnya. Doa yang kedua. Waghfir lahu, dan ampunilah dia. Doa yang ketiga dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya, fada'a li bi thalathin. Fada'a li bi thalathin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untukku 3 perkara tadi. Diperbanyak harta dan anaknya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni
dosa-dosanya. Kemudian beliau bercerita yang menunjukkan terkabulnya doa sallallahu alaihi wasallam, terkabulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadafantu mi'atan wa thalathah. Dari doa yang pertama tadi, perbanyaklah anak dan juga hartanya. Anas bin Malik bercerita, fadafantu mi'atan wa thalathah. Aku menguburkan 103 min auladihi atau min waladihi. Maksudnya adalah dari anak-anaknya. Beliau menguburkan 103 orang dari anak-anaknya, yang menunjukkan banyaknya, melebihi 100. Melebihi 100. Beliau mengatakan mi'atan wa thalathah. Aku menguburkan 103 min auladihi atau min waladihi, dari anak-anaknya. Qala wa inna thamarati la tut'imu fis sanati marratain. Dan juga kebunku atau ladangku, buah-buahanku, tut'im fis sanah, memberikan untukku hasilnya, artinya panennya, dalam 1 tahunnya marratain, 2 kali. Yang pada umumnya orang-orang mungkin setahun 1 kali panen pada kebun-kebun mereka. Anas bin Malik kebunnya, sawahnya atau ladangnya, tut'im fis sanah marratain, dipanen 2 kali dalam setahun. Setengah tahun sudah memberikan hasil yang banyak dipanen. Kemudian ditanam lagi, setengah tahun dihasil atau dipanen kembali. Yang menunjukkan hartanya banyak, begitu berbarokah. Ini yang menunjukkan terkabulnya doa Rasulullah SAW. Bagian pertama, Allahumma akthir malahu wa waladah. Dalam hal ini, berkaitan dengan ini, para ulama mengatakan terdapat sebuah faedah, fihi minal fawaid. Terdapat sebuah faedah bahwasanya kasratul mal indal insan, banyaknya harta pada seseorang, idza kana 'alal istiqamah wa 'ala ta'atillah fahuwa khairun lahu. Banyaknya harta pada seseorang apabila diiringi dengan ketakwaan, ketaatan, keistiqomahan seseorang yang memiliki harta tersebut, fahuwa khairun lahu. Ini menjadi kebaikan untuk orang tersebut. Walihadza jaa fil hadis, oleh karena itu datang dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Sungguh betapa nikmatnya harta yang baik ketika ada di sisi orang yang baik. Harta yang baik artinya harta yang jumlahnya banyak, kemudian digunakan untuk yang baik-baik. Kapan itu bisa menjadi saleh? Ma'ar rajulis saleh, ketika ada harta itu di sisi orang-orang yang saleh, menginginkan kebaikan dari hartanya. Artinya sebagaimana disebutkan dalam faidah tadi, harta yang banyak ketika dimiliki oleh orang yang saleh, maka akan menjadi baik, akan menjadi khair lahu, keberkahan untuknya, mendatangkan kebaikan-kebaikan, manfaat dunia dan akhirat. Bahkan bisa keberkahan atau manfaat tadi muta'addi kepada orang lain. Kebaikan untuk dirinya, dia bisa ngambil manfaat untuk dunianya, untuk akhiratnya, dia bisa bersedekah dan seterusnya. Bahkan dengan sedekahnya tadi orang lain merasakan manfaatnya. Betapa indahnya harta yang banyak tadi ketika apa? Ketika ma'ar rajulis salih. Ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Dari mana Anas bin Malik diketahui demikian selain beliau sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang semuanya merupakan as-salihun, merupakan udul, semuanya adalah orang-orang yang baik. Dalam doa ini disebutkan nanti sebagaimana kita akan baca di akhir pembahasan biiznillah. Asyahid, intinya bahwa ini doa yang pertama dan
terkabul. Beliau bercerita, fadafantu mi'atan wa thalatha wa inna samarati la tut'im fis sanah marratain. Apakah baik banyaknya harta dan banyaknya keluarga? Baik ketika bersama dengan orang yang baik. Qala wa atil hayatahu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW dalam doanya, wa atil hayatahu. Kata Anas bin Malik dalam ceritanya, wa talat hayati hatta istahyaitu minan nas. Wa talat hayati hatta istahyaitu minan nas. Dan benar terkabul doa beliau SAW sehingga umurku menjadi panjang sampai-sampai aku malu di hadapan manusia, malu bertemu dengan mereka dikarenakan umur beliau yang terus bertambah dalam keadaan orang lain sudah ganti generasi. Anak-anaknya sudah meninggal, diceritakan tadi sebelumnya beliau kuburkan bahkan sampai 103 anak. Sudah ganti generasi cucu-cucunya. Beliau dalam keadaan masih ada merasa malu, istahyaitu minan nas. Bahwasanya beliau adalah orang yang tua. Jangan sampai kemudian amalannya tidak dijadikan sebagai contoh, maka beliau harus mencontohkan yang baik-baik. Ini perasaan beliau yang beliau ceritakan. Istahyaitu minan nas, aku malu. Jangan sampai amalanku ini kemudian tidak mencontohkan untuk mereka. Mereka ini bahkan bukan generasi sama denganku, generasi yang berikutnya. Di sini pujian untuk beliau radhiyallahu anhu. Ulama menjelaskan bahwasanya kabirun fis sinni wa fihi hadzal haya. Kabirun fis sinni, ini termasuk faedah dari poin ini. Fihi minal fawaid. Kabirun fis sin wa fihi hadzal haya. Kita sudah lewat bab tentang al haya. Tuanya umur beliau radhiyallahu anhu diiringi dengan rasa malunya. Fihi hadzal haya. Tidak luntur rasa malu beliau. Wal haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang namanya rasa malu sungguh tidak akan memberikan pada orangnya, pada pemiliknya kecuali kebaikan dan kebaikan. Tambah umurnya tetap rasa malu masih ada. Bukan seperti sebagian orang semakin besar semakin dia hilang rasa malunya, merendahkan orang yang lebih kecil, menzalimi mereka, berbuat sesukanya, semena-mena. Semakin tua lagi, semakin senior, semakin bertambah umurnya, semakin mengatur semua orang, semakin tua lagi. Apalagi kalau keadaannya seperti Anas bin Malik, yang orang-orang yang hidup bersamanya adalah generasi yang setelahnya. Bisa jadi mungkin kalau bukan beliau radhiyallahu anhu yang tidak memiliki rasa malu, orang-orang yang tidak memiliki rasa malu mungkin akan berbuat sesukanya di hadapan orang-orang yang merupakan orang yang generasi setelahnya. Namun Anas bin Malik sebegitu besarnya tuanya beliau, qala hatta istahyaitu minan nas, tetap memiliki rasa malu dan ingin mencontohkan yang baik-baik kepada mereka. Tuanya beliau radhiyallahu anhu tidak membuat dirinya menjadi semena-mena berbuat sesukanya dan menzalimi. Maka di sini pentingnya al-haya, rasa malu. Ini doa dari Rasul SAW yang kedua untuk Anas bin Malik yang terkabul, yaitu panjangnya umur beliau. Dan itu baik ketika diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan panjang umurnya di atas ketaatan adalah pada doanya yang ketiga, yaitu waghfir lahu. Waghfir lahu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam ceritanya, wa arjul maghfirah. Telah terkabul doa beliau yang pertama, fadafantu mi'atan wa thalatha wa inna thamarati la tut'imu fis sanah marratain. Telah terkabul doa beliau yang kedua, sehingga talat hayati
hatta stahyaitu minan nas. Maka pada doanya yang ketiga, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, arjul maghfirah. Aku mengharapkan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arju ay antadhiruha. Aku menunggu ampunan itu datang padaku dari Allah Subhanahu wa taala. Asyahid terkait dengan bab dari kisah ini adalah doa beliau sallallahu alaihi wasallam yang kedua dan kemudian diiringi dengan yang ketiga. Wa atil hayatahu waghfir lahu. Doakan kebaikan, atil hayatahu, panjangkan umurnya dan ampunilah. Artinya jagalah ya Allah amalan-amalannya agar selalu istiqamah di atas ketaatan. Ampunilah kesalahan-kesalahannya. Taib, barakallahu fikum. Jadi poin yang ketiga dari doa beliau sallallahu alaihi wasallam inilah yang berkaitan dengan doa pertama dan doa keduanya. Bagaimana harta dan keturunan itu menjadi baik pada seseorang ketika seseorang itu baik. Ni'mal malus salih ma'ar rajulis salih. Oleh karena itu Rasulullah SAW doakan agar selalu di atas kebaikan dengan waghfir lahu. Begitu pula tulul umur, panjangnya umur juga akan menjadi baik ketika seseorang itu di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Oleh karena itu Rasulullah SAW iringi doanya dengan waghfir lahu. Bisa difahami insyaallah ya doa beliau kepada Anas bin Malik dengan tiga perkara tersebut, yang mana syahid dari bab adalah tentang didoakan panjang umur dan ampunilah dosa-dosanya. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala fi hadzal hadits bayanu ra'fatin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi al-kiram. Faqad kana yatafaqqad ahwalahum wa yazuruhum fi buyutihim wa yad'u lahum wa du'a'uhu mustajabun alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat dari hadis ini kasih sayang beliau kepada sahabat-sahabatnya, memperhatikan mereka, mendatangi mereka di rumah-rumah mereka, diziarahi, didoakan kebaikan untuk mereka oleh Rasulullah SAW. Sedangkan doa beliau SAW adalah doa yang mustajab. Terlihat selain dari hadis ini pula dikisahkan Rasulullah SAW menanyakan tentang sahabatnya yang ini, menanyakan tentang sahabatnya yang itu, datang kepada sahabatnya yang ini, datang kepada sahabatnya yang itu, mendoakan sahabat-sahabatnya kebaikan banyak. Kisah-kisahnya diantaranya adalah di sini, mendoakan Anas bin Malik dengan tiga doa ini. Pernah mendoakan Abdullah bin Abbas agar beri pengetahuan tentang tafsir, mendoakan sebagian sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk dikabulkan doanya, mendoakan banyak sahabat-sahabat yang lain. Ini menunjukkan ra'fatun Nabi, kasih sayang beliau SAW bi ashabihil kiram. Qala wa fihi husnu dhanni Anas radhiyallahu anhu. Terdapat pula pelajaran tentang husnu dhann, prasangka baik, yang dicontohkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Haitsu da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi thalathi da'awat kulluha kanat mustajabah. Rasulullah SAW mendoakan, bukan husnudzan ya, afwan. Makanya kalau disambungkan kurang nyambung ya. Qala wa fihi husnu hadzi Anas radhiyallahu anhu. Terdapat dalam hadis ini penjelasan tentang baiknya bagian Anas bin Malik. Artinya Anas bin Malik mendapatkan bagian yang bagus, bagian yang banyak dari beliau, dari Rasulullah SAW. Apa bagian beliau yang bagus tersebut? Yaitu doa Rasulullah SAW dengan tiga tadi.
haitsu da'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi thalathi da'awat kulluha kanat mustajabah. Didoakan 3 perkara, semuanya terkabul. Doa yang 2 telah terlihat dan yang 1 biiznillah dikabulkan juga sebagaimana yang lainnya dikabulkan. Wa fil hadithi dalilun ala masyru'iyyati talabid du'a minal ghair la siyama min ahli shalah. Terdapat pula dari hadis ini dalil tentang syariat seseorang meminta doa kepada orang lain, terkhusus orang-orang yang memiliki kebaikan. Para sahabat meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa fihi dalilun ala masyru'iyyati talabid du'a bi tulil hayah wa kathratil mal wa dzurriyyah. Bolehnya seseorang berdoa meminta panjang umur, banyaknya harta dan banyaknya keturunan dengan syarat permintaan tersebut diiringi dengan ketakwaan, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik dengan aktsir malahu wa waladahu wa atil hayatahu, dengan doanya waghfir lahu. Harus diiringi, harus seiringan. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ni'mal malus salih ma'ar rajuli as-salih. Ini pelajaran. Pelajaran berikutnya wa fihi dalilun ala anna ad-du'a minal asbabin nafi'ah. Terdapat pelajaran pula bahwasanya doa merupakan salah satu sebab yang manfaat. Seseorang ketika mengharapkan kebaikan, ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, selain dia mengharapkan dari Allah, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, harus ada usaha. Ini harus beriringan, adanya mengerjakan sebab, adanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kebaikan, harus ada usahanya. Dan salah satu usaha ini adalah doa. Beliau mengatakan, "Anna ad-du'a minal asbabin nafi'ah." Salah satu sebab yang manfaat untuk seorang meraih apa yang dia inginkan dari manfaat dunia dan akhirat. Liza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Mintalah padaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Wa qala subhanahu, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani." Aku ini dekat, setiap orang yang meminta padaku akan aku berikan padanya. Qala wallahu yuhibbu min ibadihi an yas'aluhu min khairid dunya wal akhirah. Maka dari situ diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala suka ketika hambanya meminta kepadanya manfaat kebaikan, baik yang berkaitan dengan dunia ataupun dengan akhirat. Wa kana salafus salih, oleh karena itu para salafus salih dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ataupun yang mengikuti mereka, yas'aluna Allah tabaraka wa ta'ala hajatihim ad-diniyah wad dunyawiyah. Mereka selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semua apa yang mereka butuhkan, baik dunia mereka atau akhirat mereka. Hatta inna ahadahum, saking semangatnya mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebab-sebab, di antaranya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai inna ahadahum idza lam yajid milha ta'amihi sa'ala Allah an yarzuqahu milha ta'amihi. Sampai-sampai dikisahkan salah seorang salaf berkaitan dengan garam yang tidak dia dapati ketika memasak, padahal garam itu sangat berpengaruh pada sebuah masakan, meminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan al-milh. Wa idza qata'a syirakuna 'alaihi sa'ala Allah an ya'awwidahu khaira. Bahkan ketika tali sendalnya putus, meminta untuk diganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'awwidhuhu Allahu khaira, maka dengan permintaan-permintaan tadi Allah Subhanahu wa taala ganti kebaikan-kebaikan untuk mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membenci atau
murka kepada siapa yang tidak mau meminta kepadanya. Wa inna Allah azza wa jalla la yaghdab in tarakan nasu su'alahu. Allah Subhanahu wa taala murka ketika seseorang tidak mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Ar-Rabb, Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, maha memberi, maha memiliki. Berharap hambanya meminta kepadanya, dan jika tidak meminta Allah Subhanahu wa taala murka. Bi khilafi bani Adam, berbeda dengan manusia, Bani Adam. Fa innaka idza sa'alta bani Adam al-mal awil aun wa karrarta dzalika aghdabtahum. Ketika engkau meminta kepada Bani Adam, manusia ini, meminta sesuatu, harta, kemudian berulang-ulang meminta tolong, berulang-ulang mintanya, berkali-kali, aghdabtahum, engkau telah membuat murka mereka. Wa ahrajtahum, engkau menyusahkan mereka ketika engkau terus meminta kepada seseorang. Wallahu azza wa jalla sahibul khazain allati la tanqus. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha memberi, maha memiliki perbendaharaan yang tidak akan pernah berkurang. La tanqus. Yuhibbu min ibadihi an yas'aluhu fi kulli lahzah. Maka suka ketika hambanya terus meminta. Wa fi kulli tarfati ain, bahkan ketika terus meminta setiap kedipan mata. Is'al ma syi'ta rabbaka min khairai dunya wal akhirah. Oleh karena itu Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali menasihatkan kita semua untuk mintalah pada Rabbmu apa yang kamu inginkan, dengan syarat yang telah kita pelajari dalam bab doa. Mintanya adalah minta yang merupakan suatu kebaikan, bukan sesuatu yang diharamkan, maka itu sebab tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa yang kamu harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat pada Rabbmu. Is'al umural akhirah bid darajatil ula. Perhatikan dari sini kita akan perhatikan apa yang berkaitan dengan bab. Is'al umural akhirah bid darajatil ula. Pada tingkat yang paling engkau bersemangat padanya adalah permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan akhiratmu. Adapun yang berkaitan dengan duniamu, was'al ma syi'ta min dunyaka, mintalah apa yang kamu inginkan dari duniamu, namun dengan syarat wala tatajawaz hududasy syara'. Jangan sampai permintaan dunia tadi melanggar syariat. Idza sa'altallaha, apabila kamu meminta pada Allah Subhanahu wa taala al-mal, berupa harta, faltakun lakan niyyah al-hasanah. Harus engkau memiliki niat baik dalam permintaanmu pada Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Harus ada niatan baik.